Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beki Muhammad Akbar, NPM A1A021085. Di sini saya bertugas sebagai moderator dari kelompok 5 yang membahas materi pada bab 7. Berikut teman-teman saya. Saya Lara Laurenika Angelina dengan NPM A1A021077. Saya Miranti Wahyuni, NPM A1A021081. Saya Umi Nasehatun, NPM A1A021093. Sastra kitab adalah satu bidang yang sangat luas sekali. Menurut Raufik, kajian tentang Al-Quran, tafsir, tajwid, arkan, Islam, fikih, ilmu sufi, ilmu tasawuf, tarikat, zikir, rawatib, doa, jimat, risalah, wasiat, dan kitab-kitab, obat-obatan jampi-jampian, semuanya dapat digolongkan ke dalam sastra kitab. Tetapi, menurut Siti Baroroh Barid, yang dimaksud dengan sastra kitab adalah sastra tasawuf yang berkembang di Aceh pada abad ke-17. Selanjutnya, ada ciri-ciri dari sastra kitab. Yang pertama adalah tatanan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, cara penyajiannya dapat memberi kesan yang menarik kepada pembacanya. Yang ketiga, isinya dapat menggambarkan seorang manusia dengan berbagai bentuk permasalahannya. Yang keempat, mencakup bidang yang sangat luas. Yang kelima, terdapat beberapa ilmu di dalamnya, seperti ilmu kalam, ilmu fakih, dan ilmu tasawuf. Dan yang terakhir, dapat menceritakan tentang ajaran agama Islam. Tentang contoh sastra kitab MSS 2758 PNM Syifa Al-Qulub ditulis oleh Nuruddin Arani pada waktu luhur hari Senin 2 Ramadan 1225 Hijriah atau 1 Oktober 1810 Masehi tahun Zai, 14 halaman 21,2 kali 17 cm. Nuruddin Arani menulis kitab ini untuk menerangkan pengertian kalimat syahadat dan kepercayaan kepada Allah. Ia berpendapat bahwa kepercayaan kepada Allah telah dinodai oleh pemikiran kaum Wuyudiyah. Pada bagian awal kitab ini, Nuruddin menerangkan dengan rinci tentang pengertian syahadat. 1. Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri adalah seorang tokoh tasawuf yang terkenal. Menurut para ahli, Hamzah Fansuri adalah pengikut ajaran Ibnu Al-Rabi yang mengajar martabat 5 dan tidak tahu langsung tentang ajaran martabat 7 yang merupakan ciri khusus ajaran Syamsuddin. Syamsuddin mengetahui tentang martabat 7 dari kitab Muhammad Fadullah Al-Burhan Puri yang berjudul At-Tufa Al-Mursalah Ilaruh Nabi yang ditulis pada tahun 1590. Biografi Hamzah Fansuri menurut para ahli. Yang pertama, menurut para sarjana, bahwa Hamzah Fansuri dilahirkan di Barus, sebuah bandar yang terletak di pantai barat Sumatera Utara di antara Singkel dan Sibolga. Fansuri adalah yang diberikan pelaut dan pedagang asing yang menyinggahi bandar itu untuk berniaga sejak zaman dahulu kala. 2. Menurut Syed Naguib Al-Atas 1967-46, Hamzah Fansuri dilahirkan Syahrinawi, yaitu Ayutthaya, ibu kota Syam, yang didirikan pada tahun 1350. Syekh Naguib Al-Atas sampai pada kesimpulannya yang berdasarkan satu bait syair Hamzah yang berbunyi, Hamzah nian asalnya Fansuri mendapat wujud di tanah Syarnawi. 3. Menurut Drewes, mendapat wujud berarti mendapat ajaran tentang wujudiyah. Kota Syahrinawi pada paruh kedua abad ke-16 adalah kota dagang yang banyak dikunjungi oleh pedagang Islam dari India, Parsi, Turki, dan Arab. Hamzah Fansuri di dalam Mekah mencari Tuhan, di Bait Al-Ka'bah, di Barus ke Kudus terlalu payah. Akhirnya dapat di dalam rumah. 1. Asral
Al-Arifin. Hamzah Pansuri mengarang 15 bait syair dengan syarahnya. Di dalam syair itu, Hamzah Pansuri menerangkan bahwa Tuhan kitalah yang punya zat, dan zat itu tidak bercerai sifatnya. Di antara sifatnya yang disebut ialah hayat. Syarab al-Asikin, minuman segala orang yang berahi. Hamzah Pansuri mengatakan bahwa dia mengarang kitab ini dalam bahasa Jawi, yaitu Melayu bagi orang yang tidak tahu bahasa Arab, dan Farsi. Dikatakan juga bahwa makrifat Allah itu terlalu muskil, hanya bisa dipelajari oleh murid yang bijaksana di bawah guru yang sempurna. Al-Muntahi adalah semacam bagi orang sudah arif dalam ajaran wujudiyah, hadis, ucapan para sufi, dan penyair untuk menjelaskan man arafa Sufi besar yang muncul di Aceh sesudah Hamzah Pansuri adalah Samsudin Al-Sumatrani, atau juga dikenal sebagai Samsudin Fasai, karena tentunya beliau berasal dari Fasai. Sebagian penulisan risalah tasawuf dia lebih produktif daripada pendahulunya, banyak mengarang tentang bahasa Melayu dan bahasa Arab. Samsudin Fasai adalah seorang ulama yang sangat disayangi oleh Sultan Iskandar Muda, sehingga dia diangkat sebagai pembantu dekatnya. Seorang pelawat Eropa yang berkunjung ke Aceh mengatakan bahwa Syamsuddin sebagai bishop, yang berarti seorang yang mempunyai kedudukan tinggi di istana Aceh. Di samping itu, ia adalah seorang ahli politik dan ketenagakerjaan seperti Bukhari Al-Juhairi, pengarang kitab Tanjul Al-Salatin. Dalam penulisan sastra, peranan Syamsuddin terutama dalam upaya mengembangkan kritik sastra secara hermeneutik sufi yang telah berkembang sejak abad 11 Masehi. Karyanya yang menggunakan metode tawil ini tampak dalam risalahnya, yaitu Syarah Rubai Hamzah Pansuri. Tawail merupakan metode penafsiran sastra yang melihat teks puisi sebagai ungkapan kata-kata, simbolik, dan metaforik yang maknanya berlapis-lapis, yaitu makna lahir, makna batin, dan makna isyarah atau sugestif. Bahasa Melayu yang digunakan Syamsuddin dalam karyanya tidak jauh berbeda dari bahasa Melayu yang digunakan penulis kitab sastra dalam abad 17 sampai ke 19 Masehi. Karya-karyanya antara lain adalah Mira'at al-Mu'minin, Cerminan Orang Beriman, Jauhar al-Haqaiq, Permata Kebenaran, Kitab al-Haraka, Mira'at al-Iman, Kitab al-Martabah, Martabat Manusia, Mira'at al-Muhakkain, Syarah Ruba al-Hamzah Pansuri, Tarik al-Salihin, dan lain-lain.